Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dari surah Al-Hijr. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 tentang surah Al-Hijr, yaitu menerangkan tentang orang-orang kafir. Apabila ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dahulu ketika Rasulullah berada di kota Mekah, maka yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir itu adalah penduduk kota Mekah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Sementara Rasulullah mulai dari ayat pertama yang Rasulullah sampaikan menerangkan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pencipta alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. La ilaha illallah. Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah dengan kebenaran adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, melalui ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Mekah. Tetapi penduduk kota Mekah tidak mau menerima kebenaran tersebut. Mereka menolak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mewarisi kepercayaan dari nenek moyang yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari bagaimana sikap orang-orang kafir, yaitu penduduk kota Mekah terhadap Rasulullah. Rupanya sikap mereka sangat buruk sekali. Su'ul adab, adab mereka sangat tercela, yaitu mereka memanggil Rasulullah dengan sebutan gila. Disebabkan karena apa yang Rasulullah sampaikan itu bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Dan Rasulullah menyeru mereka supaya mereka bersedia untuk menerima kebenaran dan meninggalkan kebatilan, kemusyrikan yang mereka telah warisi itu. Maka mereka memanggil Rasulullah dengan sebutan yang keji, yaitu dengan menyebut Rasulullah sebagai seorang yang gila. Bahkan mereka menantang Rasulullah, kalau memang wahai Muhammad kamu adalah seorang yang benar, maka datangkanlah malaikat, yaitu malaikat turun dari langit, kemudian akan memberitahukan kepada kami bahwasanya engkau memang seorang Rasul yang diutus. Itu adalah tantangan mereka. Mereka menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai mukjizat itu sudah membuat mereka terdiam sebenarnya.
Karena mereka juga ditantang supaya membuat yang seumpama dengan Al-Quran, yaitu satu surah saja, surah yang pendek sekalipun. Kemudian mereka tak mampu untuk mendatangkannya, membuktikan bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah wahyu Allah, kebenaran dari sisi Allah. Semestinya mereka dengan sukarela menerima kebenaran, tetapi disebabkan karena hawa nafsu yang menguasai hati mereka. Di antara penyakit yang dilahirkan oleh hawa nafsu itu adalah penyakit kedengkian. Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran, mereka menolaknya. Atau satu lagi, penyakit yang dilahirkan oleh hawa nafsu itu adalah keangkuhan, kesombongan. Karena kesombongan yang ada dalam hati mereka, mereka menolak kebenaran. Maka apakah dengan penolakan itu kebenaran menjadi terpinggir? Tidak. Karena kebenaran itu dari sisi Allah yang Maha Perkasa. Maka kebenaran itu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Nah, artinya yang Rasulullah bawa itu akan tetap menjadi terpelihara, terjaga, karena Allah sendiri yang menjaga dan memeliharanya. Jadi tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh kepercayaan yang sesat yang dimiliki oleh sebahagian besar dari penduduk kota Mekah. Meskipun Rasulullah hanya dengan beberapa orang sahabat saja yang menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak akan mungkin dapat dihilangkan, dilenyapkan. Karena yang menurunkan kebenaran itu adalah Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Bahkan kebenaran yang telah Allah turunkan itu, yaitu berupa Al-Quran, firman yang suci, Allah tetap menjaganya sampai hari kiamat. Dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan memeliharanya sampai hari kiamat. Maka kita dapati sampai hari ini Al-Quran yang telah turun 30 juz, yang ramai di antara kita telah menghafalnya, tak ada satu pun yang berubah. Mulai dari masa Rasulullah menerima wahyu tersebut sampai hari ini, tak ada satu huruf pun yang hilang, berganti, bertambah ataupun berkurang. Seperti apa dahulu diturunkan kepada Rasulullah, seperti itu sekarang dan akan seperti itu terus sampai hari kiamat, karena dipelihara oleh Allah. Nah, ini membuktikan bahwasanya kebenaran yang ada dalam agama Islam tidak akan mungkin dapat dikalahkan, dilemahkan, dilenyapkan. Maka kita sebenarnya jangan risau dan tak perlu khawatir. Maka ayat yang diturunkan kepada Rasulullah yang akan kita pelajari nanti merupakan juga hiburan bagi Rasul, bahwasanya wahai Muhammad, kalau ada yang menentangmu dan ramai mereka yang menentangmu, jangan kamu risau. Yang akan kalah itu mereka. Kamu akan menang. Kamu akan kuat dan senantiasa kuat karena dijaga dan dipelihara oleh Allah. Mereka sekarang mungkin kuat, tetapi tak berapa lama lagi mereka akan lemah dan akan dikalahkan. Apabila kamu diolok-olok sekarang wahai Muhammad, sampai kamu dipanggil sebagai orang yang gila, kamu jangan sedih. Apa sebab? Sebab rasul-rasul yang terdahulu sebelummu pun juga dipanggil oleh kaum mereka sebagai orang yang gila. Ada yang dipanggil sebagai ahli sihir, sebagai dukun, sebagai penyair dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya yang menyampaikan kebenaran itu ada saja yang akan menolaknya, dan yang menolaknya itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti kehendak hawa nafsu karena kedengkian yang ada dalam hati ataupun karena kesombongan yang mereka miliki. Maka apabila mereka itu mengolok-olokmu, mengkejimu, menghinamu, maka abaikan saja. Pada akhirnya mereka itu akan dapat dilemahkan dan dikalahkan. Allah telah memasukkan ke dalam hati mereka, apabila hawa nafsu yang menguasai hati mereka, maka Allah memasukkan penyakit dalam hati mereka, penyakit dengki dan penyakit sombong. Maka kesudahan dari orang yang memiliki penyakit
Dengki dan sombong itu kesudahannya adalah akan dibinasakan. Bagaimana dahulu kedengkiannya Namruz, kedengkiannya Fir'aun, keangkuhannya Namruz, keangkuhannya Fir'aun. Itu orang per orang yang berkuasa, yang menjadi raja. Begitu juga kaum. Bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Tsamud? Apakah mereka kekal? Tidak, sampai hari ini tak ada lagi sisanya. Hanya tinggal peninggalannya saja lagi. Peninggalannya ada. Kampung tempat, negeri tempat mereka berdiam ada sampai hari ini. Yaitu di daerah Yordania. Silakan pergi ke sana dan kita menjumpai masih ada peninggalannya. Tapi bangsa itu mana sekarang? Bangsa Ad, kaum Tsamud itu mana? Allah binasakan. Ada yang dibinasakan oleh dengan halilintar yang menyambar. Ada yang dibinasakan dengan hujan batu dari langit. Ada yang dibinasakan negeri mereka itu dibalikkan aliyaha safilaha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Menunjukkan bahwasanya yang mengatur dan yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah. Nah, kalau kita menyampaikan kebenaran yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau pada hari ini melalui Rasul yang diutus kepada kita, maka jangan risau, jangan khawatir, jangan bimbang. Yang menentang dan yang menolak kebenaran itulah yang pada akhirnya akan dibinasakan. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Banyak pembahasan dalam ayat-ayat ini. Tapi supaya terarah pengajian kita ini, kita letakkan satu judul, yaitu Allah adalah yang memelihara Al-Quran. Artinya Al-Quran itu terpelihara. Meskipun ada yang menantangnya, menolaknya, meskipun ada yang berusaha untuk merubahnya, merusaknya. Bahkan pada masa sahabat dahulu, ada sahabat yang hafal Quran itu dibunuh. Puluhan orang banyaknya para penghafal Quran itu dibunuh. Tetapi apakah dengan dibunuhnya para penghafal Quran itu Al-Quran itu menjadi hilang? Tidak, karena ramai pada masa dahulu yang menghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga ada yang sudah ditulis di atas kulit, kemudian di pelepah korma, kemudian dikumpulkan, kemudian ditulis dalam satu mushaf. Itu pada masa Utsman bin Affan. Kemudian terpelihara. Nah, sekarang ini Al-Quran sudah terpelihara karena sudah tertulis di atas kertas berupa mushaf di samping yang tersimpan di dalam dada para penghafal Al-Quran. Dan kita dengar para penghafal Quran pada hari ini bukan dari kalangan orang yang sudah berusia saja, orang dewasa, enggak, anak-anak sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan bukan hanya sekedar menghafal, malah mengetahui tempatnya itu di mana di setiap halaman, sebelah kanan atau sebelah kiri, atas atau bawah. Bahkan diberitahukan kepada anak yang menghafal Quran yang kuat hafalannya itu, coba baca 5 halaman ke belakang. Nah, dia bisa membacanya. 10 halaman ke depan dia bisa bacanya. Sebut pangkal dia terus bisa melanjutkan. Sebut ujung dia juga bisa memulai dari awal. Begitu kuatnya hafalan. Dan apalagi pada hari ini sudah ada teknologi. Al-Quran sudah berupa Al-Quran digital. Maka rasanya mustahil pada hari ini Al-Quran itu akan dapat dirubah, diganti. Karena dengan keadaan yang berkembang sekarang, baik itu para penghafal Quran, percetakan Al-Quran, ada lembaga yang senantiasa mencetak, memperbanyak Al-Quran, bahkan ada kerajaan pemerintahan yang menyiapkan dana untuk terus mencetak Al-Quran, Al-Quran digital yang bisa di-download dengan mudah. Nah, terbuktilah bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memelihara. Maka judul pengajian kita Al-Quran yang terpelihara. Dengan terpeliharanya Al-Quran, terpeliharalah kebenaran sampai akhir zaman. Karena kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran. Isi yang paling utama dari kandungan Al-Quran itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat.
Namun sebelum kita menafsirkan ayat, untuk mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita pelajari, kita akan membaca, kemudian kita akan menerjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan ayat yang kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzarin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka yang dimasukkan dalam ayat ini? Penduduk kota Mekah, yaitu orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Nah, siapa yang mereka maksudkan? Nabi Muhammad. Tapi mereka tak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, biasanya orang kalau udah benci kepada seseorang tuh dia tak mau menyebut namanya. Nah, begitu juga kita kan, kita kalau udah benci kepada seseorang kita tak mau menyebut namanya. Siapa itu yang di depan bapak? Si fulan tuh, ha? Nah, jadi Allah juga menggunakan uslub atau susunan kata yang sama. Innaka, sesungguhnya kamu yaitu kepada Nabi Muhammad mereka berkata, la majnun, sungguh kamu seorang yang gila. Nah, itu perkataan penduduk kota Mekah kepada Rasulullah. Lau ma ta'tina bil malaika, kalaulah seandainya kamu mendatangkan kepada kami malaikat. Nah, itu permintaan penduduk kota Mekah itu kepada Rasulullah. In kunta minas sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kalau kamu memang benar seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kami, maka turunkanlah malaikat. Kemudian malaikat itu akan memberikan kesaksian bahwasanya kamu adalah rasul yang diutus. Kemudian jawaban dari sisi Allah, ma nunazzilul malaika, tidaklah kami menurunkan malaikat illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Wa makanu idzam munzarin, dan apabila demikian keadaannya, yaitu kalau malaikat itu jadi turun seperti yang mereka minta, maka boleh jadi malaikat turun membawa perintah Allah, yaitu untuk menetapkan siksaan ke atas mereka, dan tidaklah mereka dengan demikian munzarin, diberi tangguh. Artinya mereka akan disiksa dan mereka akan binasa. Inna nahnu, sesungguhnya kami di sini adalah Allah, nazzalna, telah menurunkan az-zikra. Az-zikra di sini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya kami lahu, terhadap Al-Qur'an itu lahafizun, sungguh memeliharanya atau menjaganya. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutus, kami di sini adalah Allah, telah mengutus para rasul min qablika, sebelum kamu, fi syi'il awwalin, pada bangsa-bangsa yang terdahulu, umpamanya kepada kaum Ad, kaum Samud, kemudian kepada Bani Israel. Wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka mir rasulin, seorang rasul, illa, kecuali kanu, mereka itu bihi, terhadap rasul tersebut, yastahzi'un, mengolok-olok. Jadi kalau kamu wahai Muhammad sekarang diolok-olok, sebenarnya rasul-rasul terdahulu pun juga diolok-olok. Maka jangan kamu sedih, bukan kamu sendiri yang mendapatkan perlakuan seperti itu.
para rasul terdahulu pun juga mendapat perlakuan seperti itu. Kadzalika, demikianlah, naslukuhu, kami memasukkan, fi qulubil mu'minin, memasukkannya. Nya di sini apa? Nanti kita bahas dalam tafsir, tapi kita terjemahkan saja sekarang. Ini salah satu tafsirannya. Memasukkannya yaitu memasukkan keinginan buruk. Fi qulubil mujrimin, dalam hati orang-orang yang berdosa. Apa keinginan-keinginan buruk? Yaitu memanggil Nabi dengan sebutan yang buruk, memanggil Nabi dengan sebutan gila, dan mengolok-olok, mengkeji, menghina, dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasukkan ke dalam hati mereka keinginan-keinginan buruk. Nah, mengapa Allah masukkan? Karena memang mereka yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, maka Allah pun memperkenankan. Nah, jadi seperti mana keadaan mereka, seperti itu yang Allah kehendaki. Adapun kalau orang-orang beriman, apa yang Allah masukkan ke dalam hati mereka? Nah, apabila kaum muslimin yang beriman kepada Allah, maka yang Allah masukkan dalam hati mereka keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Nah, jadi orang-orang yang kafir Allah masukkan keinginan berbuat jahat, orang-orang beriman Allah masukkan keinginan untuk berbuat baik ke dalam hati mereka. La yu'minuna bih, mereka tidak beriman kepadanya. Nya Al-Quran, wa qad khalat sunnatul awwalin, dan telah berlakulah terdahulu bagi kaum terdahulu ketetapan Allah pada bangsa-bangsa yang terdahulu. Apa ketetapan Allah pada bangsa yang terdahulu? Yaitu setiap yang menentang kebenaran akan berakhir dengan kebinasaan. Inilah di ayat-ayat yang akan kita pelajari. Kita baca dari awal terjemahan, kemudian setelah itu kita akan buat kesimpulan, yaitu ringkasan. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu sungguh seorang yang gila. Kalaulah kamu mendatangkan kepada kami malaikat, yaitu untuk memberikan kesaksian bahwasanya kamu adalah seorang rasul, jika kamu adalah seorang yang benar, jika kamu termasuk ke dalam golongan orang yang benar, tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Dan apabila malaikat itu turun membawa perintah Allah, yaitu ketetapan azab yang akan diberlakukan, maka tidaklah mereka itu dengan demikian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi tangguh. Pasti mereka akan binasa dengan siksaan Allah itu. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelummu, wahai Muhammad, pada kaum-kaum yang terdahulu. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka terhadap rasul tersebut mengolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkannya ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya, dan telah berlalulah ketetapan pada kaum-kaum yang terdahulu. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari itu adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang Al-Quran yang terpelihara. Bahwasanya Allah memelihara Al-Quran meskipun di sana ada orang-orang yang menolak Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah SAW sebagai yang menyampaikan kebenaran, bahwasanya kebenaran yaitu Al-Quran yang Rasulullah sampaikan itu adalah Al-Quran yang dipelihara oleh Allah. Berarti Allah juga memelihara Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran. Maka tidak perlulah Rasul untuk menjadi kecewa, bersedih hati, bimbang, risau, karena Rasulullah akan dimenangkan, kebenaran akan dijaga dan dipelihara, yang menentang Rasul akan dibinasakan,
dan setiap kebatilan itu akan sirna. Nah, itulah pelajaran yang kita dapatkan dari beberapa ayat yang kita pelajari ini, sehingga menambahkan keimanan kita kepada Allah, meneguhkan keyakinan kita kepada Allah, dan membangkitkan semangat kita untuk terus berdakwah, bahwasanya dakwah ini pada akhirnya akan berhasil meskipun di sana ada para penolak kebenaran dari kalangan orang-orang yang dengki dan orang-orang yang sombong. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Sebelum ini Allah menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada manusia. Manusia yang pertama kali menerima Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah yang berada di kota Mekah, penduduk kota Mekah. Ada yang beriman, mereka masuk ke kumpulan para sahabat yang berada bersama dengan Rasulullah, tetapi ramai juga yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka mereka disebut orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin. Karena yang mendiami kota Mekah itu adalah dari kaum Quraisy, maka ada juga yang menyebut kaum Quraisy yang musyrik, yang kafir kepada Allah. Nah, mereka itu sangat benci sekali, sangat dengki kembali kepada Rasulullah. Apa sebab? Sebab yang Rasulullah sampaikan itu bertentangan dengan kepercayaan yang mereka warisi selama ini. Maka mereka menjadi tidak suka kepada Rasulullah, menjadi benci kepada Rasulullah. Nah, kebencian mereka itu dapat terlihat daripada perkataan mereka, yaitu ketika mereka memanggil Rasulullah dengan sebutan gila kepada Rasul dan tak mau menyebut nama Rasul. Mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah, jadi mereka memahami, karena Rasulullah menyampaikan yang disampaikan itu adalah Al-Quran, maka mereka memahami, oh Al-Quran, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Nah, jadi mereka tidak mau memanggil nama Rasulullah. Apakah mereka tak tahu nama Rasulullah? Tahu, karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, dan apabila mereka ingin menitipkan sesuatu, maka mereka menitipkannya kepada Rasulullah, karena Rasulullah seorang yang amin, yaitu yang sangat menjalankan amanah, sangat dipercaya. Jadi mereka mengenali Rasul karena sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan mereka bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang berakhlak mulia. Jadi mengapa mereka tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad dalam ayat ini, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Karena kedengkian sudah bersarang di dalam hati, atau satu lagi, keangkuhan yang mereka miliki. Nah, jadi dua penyakit ini hati-hati. Nah, dua penyakit ini kalau sudah hinggap kepada seseorang, bersemayam, bersarang dalam hati seseorang, maka orang lain itu baik pun orang itu buruk juga dalam pandangan dia. Itu kalau sudah bersarang penyakit dengki dalam hati. Bahkan ini kepada Nabi mengeluarkan kata yang tak sepatutnya dikatakan. Innaka lamajnun, sungguh kamu wahai Muhammad sebagai seorang yang gila. Betul kan Nabi Muhammad gila? Tidak. Tapi mengapa mereka menyebut Nabi Muhammad juga sebagai gila? Ada dua tafsirannya. Tafsiran yang pertama, boleh jadi sebutan itu bukan karena Nabi Muhammad gila, tetapi karena kebencian mereka kepada Nabi Muhammad, maka menggunakan kata gila. Begitu juga pada hari ini kita juga menjumpai ada orang yang benci sekali kepada temannya, kemudian temannya menyampaikan yang dia tidak sukai, maka dia pun mengatakan kepada temannya, gilo wa anggoma, gila kamu ini. Mengapa perkataan gila ini dikeluarkan? Apakah dia melihat temannya itu memang betul gila? Enggak. Tapi mengapa menggunakan kata gila? Karena dia tak suka kepada temannya itu, dia benci kepada temannya itu. Boleh jadi penggunaan kata gila yang dikeluarkan oleh penduduk kota Mekah itu kepada Rasulullah
bahwasanya itu keluar dari mulut mereka disebabkan karena kebencian mereka kepada Rasul. Atau boleh jadi makna yang kedua, ini tafsiran yang kedua. Mereka memang menganggap Rasulullah telah gila. Apa sebab? Sebab Rasulullah tidak lagi memiliki kepercayaan seperti yang mereka miliki. Nah, jadi kalau berbeda dengan mereka, maka mereka menyebut, nah, ini orang yang berbeda ini gila ini. Nah, jadi mereka menggunakan kata gila itu boleh jadi karena memang mereka telah memahami Rasulullah sebagai orang yang gila. Apa makna gila? Gila fasadul akal. Gila itu adalah rusaknya akal. Nah, kalau akal seorang itu sudah rusak, maka dia disebut gila. Umpamanya lah. Nah, kalau kita lihat topi itu di mana, kopiah itu di mana letaknya? Di kepala. Tetapi digunakannya seperti alas kaki. Nah, maka kita katakan, wah ini udah tidak menggunakan akal. Ini rusaknya akal. Maka orang seperti ini, ini orang gila ini. Nah, pakaian itu dipakai untuk menutup aurat. Tetapi kalau ada orang gila, kita lihat bagaimana dia memakai pakaian. Auratnya pun juga terbuka. Nah, karena dia tidak menggunakan akal. Jadi makna gila itu adalah fasadul akli, rusaknya akal. Nah, biasanya kita juga menggunakan kata lain. Ini ada yang putus kabel nampaknya ini. Nah, mungkin ada yang koslet. Jadi tidak lagi dapat berpikir dengan tepat, dengan benar. Nah, orang yang tidak lagi berpikir dengan benar, dengan baik disebut sebagai orang yang gila. Itu mereka tujukan kepada Rasulullah. Hanya disebabkan karena yang Rasulullah bawa itu bertentangan, berlawanan dengan yang mereka percayai selama ini. Bertentangan karena mereka menyatakan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Kemudian berhala itu Tuhan. Nabi kata, oh bukan. Berhala itu bukan Tuhan. Karena ia adalah juga ciptaan yang dicipta. Maka tidak akan mungkin yang dicipta itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta, bukan yang dicipta. Nah, jadi bertentangan dengan apa yang ada pada mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka memanggil Rasulullah sebagai orang yang gila. Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas sadiqin. Nah, kemudian mereka menantang Rasul, wahai Muhammad, kalau memang ya kamu adalah sebagai seorang Rasul. Nah, Rasul itu adalah yang menerima wahyu dari sisi Allah, dan yang membawa wahyu dari sisi Allah kepada manusia itu adalah malaikat. Maka datangkanlah malaikat itu kepada kami. Kemudian malaikat itu memberitahukan kepada kami bahwasanya kamu memang adalah yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dari sisinya. Nah, jadi mereka menantang Rasulullah. Tetapi sebenarnya itu hanya alasan yang mereka buat-buat untuk apabila Rasulullah tidak melakukannya, maka ada alasan bagi mereka bahwasanya Rasulullah bukanlah Rasul yang sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan pegangan. Nah, padahal sebenarnya tadi sudah kita sampaikan, kalaulah mereka menggunakan akal fikiran, tentu mereka akan memahami Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman Allah, yaitu melalui tantangan dari Al-Quran itu sendiri, bahwasanya kalau memang ya mereka ragu terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka datangkanlah yang seumpama dengan yang disampaikannya itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Tapi mampu mereka untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, seperti membuat inna a'tainakal kautsar. Tak mampu mereka, meskipun surah yang pendek, ayat yang pendek, mereka tak mampu mendatangkannya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ayat ini menerangkan, kalau kamu tak mampu dan selama-lamanya kamu tak akan mampu, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah dari
manusia dan batu. Nah, sampai hari ini yang pakar-pakar bahasa Arab dari kalangan orang Arab ataupun yang bukan Arab mampu yang buat seumpama dengan Al-Quran? Tak mampu. Maka kalau menggunakan akal fikiran, dari ketidakmampuan manusia itu dalam membuat yang seumpama dengan Al-Quran, itulah bukti tentang kebenaran Al-Quran itu dan tentang kebenaran Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu. Tapi kalau memang sudah bebal, itu bebal lah. Kalau memang sudah keras kepala, itu keras kepala lah. Karena sebenarnya yang keras itu bukan kepala mereka, yang keras itu adalah hati mereka. Kalau hati sudah keras, maka tanda kekuasaan yang banyak sekalipun yang mereka lihat tidak akan mungkin merubah pendirian mereka. Mereka tetap akan menolak kebenaran. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah wa inna minal hijarati. Ini kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya kalau hati itu sudah keras, maka nasihat, peringatan, tanda kekuasaan Allah tak akan berguna sama sekali. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, orang yang keras hati itu bagaimana? Tetap seperti itu. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu adalah orang yang bebal. Orang yang bebal itu masih ada sampai sekarang. Yang keras kepala itu masih ada sampai sekarang. Masih. Jadi kita beri nasihat atau tidak, kita dakwahi atau tidak, mereka tahu, faham atau tidak, sama saja bagi mereka. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita terus berdakwah, sampaikan kepada mereka. Nah, mereka tetap juga seperti itu urusan mereka. Urusan kita adalah sampaikan terus dakwah itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Udah beberapa kali kami sampaikan tak berubah juga. Nah, bukan beberapa kali itu menjadi ukuran, enggak, berterusan sampai kita mati. Udah bosan lah, oh jangan bosan di dalam berdakwah. Karena kalau kita sekarang ini berdakwah berbanding dengan para rasul dahulu berdakwah, oh mungkin tak ada apa-apanya. Dulu para rasul berdakwah lailau wa nahara, sepanjang malam dan siang berdakwah. Setiap saat berdakwah. Berapa? Setahun 2 tahun berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Nah, kita baru 5 tahun berdakwah. Dah 5 tahun dah lama rasanya ini, udahlah cukuplah sampai sini saja. Enggak. Kita jangan berhenti berdakwah, berterusan berdakwah. Walaqad arsalna, sampai di mana tadi? Ya, mereka menantang Rasul untuk mendatangkan malaikat yang memberikan kesaksian bahwasanya Rasul adalah memang seorang Rasul yang diutus. Nah, andaikan Rasul diutus kepada mereka, dan biasanya Rasul itu diutus adalah untuk menimpakan siksaan. Sebelum ini kan kita sudah pernah menyampaikan tentang Rasul yang diutus kemudian singgah di rumah Nabi apa? Nabi Ibrahim. Kemana diutusnya Rasul-Rasul itu? Yaitu kepada kaum Lut, untuk membinasakan kaum Lut. Nah, singgah dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, siapa mereka sebenarnya? Karena mereka menyerupakan diri sebagai manusia, tapi tak mau memakan makanan yang disuguhkan untuk mereka. Masih ingat cerita ini? Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, kemana kamu diutus? Maka mereka menjawab, kami diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Jadi kalau mereka menantang, minta didatangkan malaikat, maka boleh jadi malaikat yang datang itu membawa siksaan, dan mereka idzan munzarin wa makanu idzan munzarin. Maka kalau malaikat itu datang membawa siksaan, mereka tidak akan diberi tangguh, maka mereka akan mati serta merta. Tak akan diberi tangguh mana ya? Datang saja malaikat itu seperti yang mereka minta, datang malaikat itu, mereka akan mati bergelimpangan. Apa itu yang mereka tunggu? Nah, ini makna ayat ini. Maka kamu wahai Muhammad jangan risau. Karena kalau malaikat pun didatangkan seperti yang mereka minta, maka malaikat itu didatangkan bukan karena permintaan mereka. Malaikat itu datang karena memang diperintahkan oleh
Allah, karena malaikat itu melakukan sesuai dengan perintah dari sisi Allah. Bukan manusia yang memerintah malaikat, enggak. Tetapi Allah yang memerintahkan malaikat. Dalam Al-Quran jelas sekali, yaitu para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, la ya'sunallah, Allah. Mereka itu tidak melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Malaikat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau kamu wahai Muhammad dengan tantangan mereka itu, karena yang menentukan semuanya adalah Allah. Dan kalau datang pun malaikat akan berpihak kepadamu, tidak berpihak kepada mereka. Dan adapun Al-Quran yang telah kami turunkan, nah ini ayat yang ke-9. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang memeliharanya, menjaganya. Maka kamu jangan risau wahai Muhammad apabila Al-Quran yang kamu sampaikan itu ditolak oleh mereka. Maka kamu jangan menyangka wahai Muhammad bahwasanya Al-Quran itu akan jatuh nilainya. Enggak, kami yang menjaganya, memeliharanya. Dan akan hilang, tidak, karena kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Nah, sudah kita terangkan tadi, yaitu dengan memilih hamba-hambanya untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada saja hamba itu yang bersedia untuk menghafal Al-Quran dengan kerelaan. Sekarang ada pula orang tua, anak saya ini tak perlulah belajar-belajar, untuk menghafal Quran sajalah. Nah, Allah telah pilih orang tua sehingga mengarahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Anak pula suka sekali ketika ditawarkan oleh ayahnya, kamu mau pergi ke pondok tahfiz Al-Quran? Mau ayah, memang saya mau jadi para penghafal Al-Quran, masuk para penghafal Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu meskipun dibakar oleh musuh Islam yang benci kepada agama yang mulia ini, tetapi Al-Quran itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan, karena ada di dalam dada. Semalam saya mendapat video, ada satu tempat yang terbakar, ya, hangus. Apa yang ada di dalam bangunan itu hangus, terbakar. Tetapi Al-Quran yang tersusun itu tak tersentuh oleh api. Nah, itu sudah merupakan juga tanda kekuasaan Allah. Bahwasanya Allah memelihara sampai kepada kertasnya pun juga dipelihara oleh Allah. Ini kejadian-kejadian yang membukakan mata kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masjid. Beberapa waktu yang lalu ada tsunami seperti di Aceh itu. Bangunan-bangunan yang lainnya hancur. Sementara masjid berdiri kokoh, tetap dalam keadaan baik, retak pun tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Ikut hukum akal, semua yang ada di situ bangunan tanpa terkecuali akan hanyut semuanya. Tapi mengapa masjid itu terjaga, terpelihara? Karena Allah yang memeliharanya. Sama dalam ayat ini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Ada usaha dari musuh Islam untuk merubah Al-Quran, ada, di sepanjang masa ada, sampai hari ini ada percetakan yang mencoba untuk menghilangkan 1-2 patah kata dari Al-Quran. Tapi tak berapa lama setelah itu ketahuan bahwasanya ada kata yang hilang dari cetakan itu. Nah, tak dipakai lagi cetakan itu. Ada yang bersengaja untuk merubah Al-Quran, tapi Al-Quran tidak akan dapat dirubah karena yang menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu wahai Muhammad. Mengapa Allah menyampaikan ayat ini? Untuk menghibur Rasul. Wahai Muhammad, bukan kamu orang yang pertama diutus. Kamu bukanlah Rasul yang pertama. Ada Rasul-Rasul sebelummu, banyak jumlah mereka. Dan mereka itu mendapat penolakan dari kaum mereka, dari bangsa mereka. Fi syi'il awwalin, pada bangsa-bangsa terdahulu. Sudah ada Rasul-Rasul yang diutus. Kemudian bangsa-bangsa itu menolak Rasul yang diutus.
Maka kamu wahai Muhammad kalau ditolak juga oleh bangsamu, bangsamu sendiri yang menolakmu, yaitu penduduk kota Mekah yang menolakmu, maka kamu jangan sedih. Apa sebab? Sebab ini juga berlaku ke atas saudara-saudaramu, rasul-rasul yang terdahulu, karena para rasul itu bersaudara. Maka ini pelajaran juga bagi kita pada hari ini. Kalau kita menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, ada yang menolaknya, maka jangan sedih, jangan risau. Apa sebab? Rasul terdahulu pun juga ditolak. Kadang-kadang yang menolak kita itu bukan pula orang kafir, teman kita sendiri pula yang menolaknya. Karena mungkin apa yang dia inginkan tak tercapai, maka dia pun menjadi dengki, keangkuhannya naik muncul. Nah, apa bedanya lah dengan orang-orang kafir yang juga punya kedengkian dan keangkuhan, kesombongan. Akhirnya kata-kata yang keji pun keluar. Kalau kata-kata keji keluar, bermakna dia bukan pendakwah yang sebenarnya. Pendakwah yang sebenarnya tak akan mungkin mengeluarkan kata yang kotor, kata yang keji, kata yang tercela. Enggak. Lalu kalau keluar juga, ini berarti bukan orang beriman sebenarnya. Karena orang beriman sebenarnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang terselamat kaum muslimin dari lidahnya dan tangannya. Ini kata-katanya keji sekali. Keluar kata-kata yang buruk, kata-kata yang tak sepatutnya keluar dari seorang muslim. Bermakna dia bukan muslim yang sejati. Kalau bukan muslim sejati, muslim apa namanya? Muslim palsu. Nah, muslim palsu itu disebut juga dengan apa istilahnya dalam Quran? Orang-orang munafik. Nah, mereka ini sebenarnya lah orang-orang yang mengejar kepentingan duniawi. Ketika kepentingan duniawi tak tercapai, maka dia menjadi marah. Menjadi marah. Kalau sudah marah, maka semua kata berhamburan dari mulutnya. Jadi siapa sebenarnya musuh kita di hadapan kita? Orang-orang kafir yang jelas kekufuran mereka. Dan satu lagi, orang-orang yang mengaku juga beriman seperti kita. Kalau kita tanya apa agama kamu? Jawab dia Muslim, Islam. Padahal sebenarnya sifatnya tidak sedikit pun mencerminkan sebagai seorang Muslim. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Sedih kita kalau dikeji hina oleh mereka ini yang dengki dan yang benci kepada kita ini. Hibur-hiburlah diri, yaitu Rasulullah pun mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang kita dapatkan. Kalau Rasulullah dahulu bersabar, maka kita sekarang pun mesti bersabar. Kalau mau bersabar, maka nanti akan mendapatkan seperti mana dahulu yang didapatkan oleh Rasulullah dan rasul-rasul yang terdahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, kepada bangsa yang disebutkan sebelum ini, kecuali bangsa itu mengolok-olok. Nah, kata mengolok-olok, yastahzi'un, dibuat dalam kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, fi'il mudhari'. Apa maknanya? Bermakna bangsa yang mengolok-olok Rasul itu, bangsa itu mengolok-olok bukan sekali dua kali, mengolok-olok berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan, bertahun, sepanjang masa, di mana saja. Kira-kira kalau kita dapat perlakuan seperti itu, sabar atau tidak? Setiap hari. Kalau sekarang ini ada istilah dibully. Dibully, yaitu persekusi, apalagi dikriminalisasi, apalagi dijatuhkan harga diri, marwah, dan lain sebagainya. Mampu kita bertahan, sabar. Pasti mampu. Saya mau dakwah itu yang saya tak dapat risiko apa-apa. Bermakna dia tidak memahami tabiat dakwah. Tabiat dakwah itu ada risiko. Risiko yang paling berat, dan kalau perlu memang mesti menjalaninya, yaitu mempertaruhkan nyawa. Itu adalah risiko dalam berdakwah. Kalau tak mau,
jangan berdakwah. Karena biasanya kalau tak mau mempertaruhkan harta, mempertaruhkan nyawa, biasanya nanti akan tunduk kepada orang yang memaksanya. Padahal orang yang memaksanya itu akan membawa kepada menggadaikan prinsip yang paling penting dalam agama. Jangan sampai hanya karena dipaksa, diancam, kemudian kita mengorbankan yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diberikan habuan dunia 10 miliar untuk bapak? Enggak. 100? Tidak. Kamu letakkan matahari sekalipun di tangan kananku. Wah, itu siapa yang berkata demikian itu? Rasulullah. Bulan di tangan kiriku, sampai begitu kamu memberikan yang paling berharga untukku, kemudian kamu minta aku untuk meninggalkan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan, atau aku mati terlebih dahulu. Kira-kira jumpa kita pendakwah yang seperti itu sekarang? Saya penjarakan, kamu penjarakan. Kami bunuh, kamu bunuh. Kami pisahkan kamu dengan keluarga, pisahkan. Wih, ini yang seperti ini bermakna adalah orang yang tetap istiqamah di atas kebenaran. Tak mau menanggung risiko itu, jangan jadi pendakwah. Pendakwah itu memang mesti, apalagi pada masa-masa pada suatu keadaan di mana di masa itu, di tempat itu dikuasai oleh orang-orang kafir yang angkuh dan sombong, yang dengki dan benci terhadap kalangan kaum muslimin. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkannya ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Demikianlah kami memasukkannya. Apa maknanya ini? Demikianlah ini bermakna sudah ada pernah sebelumnya. Jadi ada dua kumpulan manusia. Ada kumpulan orang-orang yang taat, yang berbuat baik. Ada kumpulan orang-orang yang jahat, berbuat dosa. Demikianlah kami memasukkan ke dalam hati orang-orang yang berbuat dosa. Apa yang Allah masukkan ke dalam hati orang yang berbuat dosa itu? Nah, tadi tafsiran yang pertama kita sampaikan adalah keinginan untuk melakukan kejahatan, mengolok Rasul, memanggil Rasul dengan sebutan gila, bahkan sampai menindas Rasul, menganiaya Rasul, memenjarakan Rasul, membunuh Rasul. Nah, demikianlah Allah memasukkan dalam hati mereka itu. Nah, karena memang semuanya yang menetapkannya adalah Allah, yang memberlakukannya adalah Allah. Bagi Rasul itu, bagi Rasul adalah sebagai ujian. Bagi Rasul sebagai ujian. Atau tafsiran yang kedua, demikianlah kami memasukkannya, nya di situ Al-Quran. Mengapa nya di situ Al-Quran? Karena hu kadzalika nasluhu, demikianlah kami memasukkannya, nya itu kembalinya kemana? Maka dicarilah tempat kembali sebelumnya. Oh, rupanya tempat kembalinya Al-Quran, karena Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Allah, ini tafsiran yang kedua, telah memasukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi sudah tahukah orang yang berdosa itu tentang Al-Quran? Sudah. Jadi orang-orang yang berdosa itu, penduduk kota Mekah itu, tahu tidak kandungan Al-Quran? Tahu. Kalau mereka tak tahu, mereka tak peduli. Tapi mengapa mereka sampai membenci Rasul, menentang Rasul? Karena tahu kandungan Quran, itulah mereka menentang Rasul. Karena mereka tahu kandungan Al-Quran itu adalah la ilaha illallah, sementara kepercayaan mereka adalah menyembah berhala. Karena Quran yang sudah sampai kepada mereka itulah mereka menantang Rasulullah. Demikianlah kami memasukkannya, memasukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang beriman, ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Tapi masuknya Al-Quran ke dalam hati orang berdosa, apakah membuat mereka beriman? Ini kaitan dalam ayat ini, sambungannya la yu'minuna bih, mereka itu tak beriman dengannya, dengan Al-Quran itu. Lalu kalau tak beriman dengannya, bagaimana kesudahan mereka itu? Wa qad khalat sunnatul awwalin, sesungguhnya telah berlalu sunnatullah pada kaum-kaum terdahulu, yaitu setiap yang menolak kebenaran
berakhir dengan kebinasaan dalam hidup mereka. Begitu juga lah kesudahan penduduk kota Mekah itu, wahai Muhammad, maka kamu jangan risau. Sampaikan ini pada mereka. Mereka mau menyadari ini, mereka beriman. Mereka tak mau menyadari, mereka tetap dalam kekufuran, maka tunggulah kebinasaan. Jadi mudah sekali ayat ini untuk dipelajari. Memahami, inilah dia hidup yang sebenarnya kita jalani sekarang. Tinggal lagi dengan pengetahuan yang kita miliki ini, mudah-mudahan bertambah terus keimanan kita, kemudian semakin teguh keyakinan kita, dan semakin tetap kita bersemangat, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menyampaikan kebenaran ini, yaitu apabila kita seorang pendakwah, kita terus berdakwah. Dan pendakwah itu bukanlah seorang ustaz saja, dan dakwah itu bukanlah bentuknya ceramah saja atau tabligh akbar saja, yaitu ketika kita berbicara, berbincang, mengirim SMS, menyampaikan pesan melalui WA. Kalau yang kita sampaikan itu adalah kebenaran berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi, wahyu, maka kita adalah juga sebagai seorang pendakwah. Setiap kebaikan yang kita sampaikan diikuti oleh orang lain, maka orang lain itu mendapatkan kebaikan, kita pun yang menjadi sebabnya mendapat kebaikan pula. Bayangkanlah kalau puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang mendapat kebaikan disebabkan karena pesan yang kita sampaikan itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.